Smart Listeners, sudah hadir di studio narasumber yang tentunya kita ajak berbincang mengenai topik yang kita bahas untuk hari ini ya. Dan untuk hari ini Smart Listeners di spesial program di Smart Eco Life ya, untuk hari ini mengangkat tema peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai ya. Dan untuk hari ini kita sudah bersama dengan Ibu Mary Hadriani Harudin SI. Beliau merupakan Kepala Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDA dan LH P3E Sulawesi dan Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya. Senang ya untuk sore hari ini kita bisa berjumpa ya di spesial program yang tentunya kami hadirkan untuk Anda, Smart Listeners, sekali lagi di Smart Eco Life ya. Dan saya juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Dalang Hansya. Beliau merupakan Kepala Pusat P3E Sulawesi Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam, selamat sore Smart Listener. Gimana kabarnya, Pak? Kabar baik, wah luar ini biasa. kayaknya pulang dari luar kota atau gimana, Pak? Ya. Karena beberapa minggu lalu ini saya mencari Pak Dal terus nih ya. Syukur kalau kita dicari. Tapi dimanapun kita berada, kita terus berbagi inspirasi untuk Smart Listener. Iya. Dan sore hari ini Pak Dal dan juga Ibu Mary kita membahas mengenai peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai ya. Dan sekali lagi ya Smart Listeners, perlu kami informasikan nih kalau semuanya kita aware terhadap lingkungan hidup kita ya, kita akan mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau kita tidak aware ya itu akan sebaliknya ya, kita akan mendapatkan musibah ataupun bencana. Ya. Baik, dan untuk hari ini peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai. Mungkin yang pertama saya ke Pak Dal dulu nih. Pak Dal, untuk tema kita kali ini peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai ya. Ini pentingnya topik ini kita bahas untuk hari ini, Pak Dal. Silakan. Ya, baik Smart Listener, kita ketahui peradaban dunia yang besar itu dalam sejarah selalu dibangun dari sungai. Ya, kalau kita membaca sejarah sekitar sebelum Masehi ya, 4 abad sebelum Masehi, justru di Mesopotamia itu peradabannya dibangun justru dari sungai, dan itulah yang membentuk Babilonia yang terkenal. Kemudian di Mesir juga seperti itu berkembang, lalu mereka sampai membangun piramida dan sebagainya. Nah di Cina juga di Sungai Kuning seperti itu. Jadi dan pola itu sampai sekarang juga terus berlanjut, bahwa di mana ada sungai maka di situ terbangun peradaban ya. Nah kalau saya ke Jepang, kita ke Eropa, kemana semua di situ berkembang peradaban, karena sumber kehidupan kan ada dari air itu, dan dari situlah berkembang peradaban. Sehingga merawat sungai adalah merawat peradaban. Jadi itulah pentingnya mengapa kita bicarakan ini. Poinnya adalah ketika kita merawat sungai, maka pada saat yang bersamaan sebenarnya kita merawat peradaban. Ya. Oke. Pak Dal, tapi kalau kita lihat Darhamsyah. Pak Darhamsyah ya. Tapi kalau kita lihat sekarang ini Pak, untuk yang ada untuk saat ini, bagaimana dengan pemeliharaan sungai ya yang ada saat ini, Pak? Ya baik, nanti akan dilanjutkan juga dengan Ibu Mary ya. Bisa ditambahkan dengan Ibu Mary. Ya, narasumbernya sebenarnya Ibu Mary. Saya hanya menambahkan. Jadi ini sekarang berkembang di banyak tempat namanya sekolah-sekolah sungai, dan itu dibangun sendiri oleh masyarakat untuk masyarakat. Jadi ada satu tren yang positif ya, di mana
di mana-mana terbangun yang namanya sekolah sungai atas prakarsa masyarakat ya. Mereka tentu ada dalam beberapa hal dibantu oleh Kementerian PUPR, Badan Penanggulangan Bencana, dan termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tetapi itu adalah inisiatif masyarakat. Jadi saya melihat di dalam hal sungai ini perhatian masyarakat sudah cukup besar, dan banyak sekali sungai-sungai juga yang atas prakarsa masyarakat itu menjadi lebih baik ya. Jadi kalau kita melihat Sungai Ciliwung beberapa tahun yang lalu dengan gerakan Ciliwung Bersih yang berbasis masyarakat, kemudian difasilitasi oleh LHK, sekarang di beberapa ruas Ciliwung itu sudah menunjukkan tren yang bagus. Jadi ikan-ikan yang dulunya tidak pernah ada di situ karena airnya kotor, kemudian udang dan sebagainya, sekarang sudah ada. Nah itu contoh yang bagus. Namun kita melihat juga ada beberapa sungai yang menunjukkan penurunan. Ya, ini yang seharusnya menjadi pembelajaran kita bersama, mengapa ada yang bisa bagus ya, dan kenapa bisa turun. Kuncinya ada terutama adalah di peran masyarakat, dan peran itu harus difasilitasi oleh pemerintah ya. Oke, itu gambaran singkat ya. Ya. Saya beralih ke Ibu Mary. Ya. Ibu, seperti yang diinformasikan ya oleh Pak Darhamsyah tadi ya. Kapus P3I Sulawesi Maluku. Mungkin dari Ibu Mary bisa memberikan gambaran Bu untuk keadaan sungai saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan. Ini seperti apa? Kalau melihat kondisi sungai ya, itu kita jadi terkait dengan sungai kan, kita juga jadi sungai itu kan merupakan daerah yang dibatasi oleh pemisah topografi yang merupakan daerah tangkapan air, dan untuk melihat kondisi suatu sungai itu kita mesti melihat, tidak bisa kita menjustifikasi secara keseluruhan karena masing-masing titik akan berbeda status mutunya ya. Jadi umumnya paling cemar-ringan lah. Jadi untuk melihat status mutu air sungai itu tidak bisa dijustifikasi secara keseluruhan karena masing-masing titik akan berbeda-beda. Jadi kalau kita cuma mengambil dari hulu hilir tengah, tidak akan mewakili keseluruhan panjang sungai itu sekian puluh kilometer. Seperti yang ada di wilayah kita itu ada sungai yang merupakan sungai prioritas juga ya. Itu dia membawahi seluruh ada beberapa kabupaten seperti Makassar, Kota Makassar, Goa, Takalar, kayak seperti itu ya. Jadi menentukan itu kita mesti hati-hati Mbak. Jadi ada analisisnya ya, dan di dalam satu ya tentang parameter kualitas air itu sebenarnya ada 33 parameter, tetapi dalam menentukan status mutu suatu kualitas air dari sungai itu ada namanya parameter kunci seperti TSS, jadi total suspended solid. Jadi seperti intinya itu TSS adalah seperti lumpur yang ada dalam sungai, BOD atau biochemical oxygen demand, jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan atau mengoksidasi hampir semua zat organik yang terlarut dalam air. COD ya, chemical oxygen demand. Jadi intinya seperti itu, ada pH ya, jadi parameter untuk tingkat keasaman, GO, fecal coliform, fosfat dan sebagainya. Jadi itu yang menentukan untuk parameter kunci dari kualitas air. Jadi kita mesti hati-hati untuk dalam menilai status mutu dari suatu badan air itu. Ya. Terkait dengan sungai lagi itu. Jadi mungkin kita bisa merubah paradigma dari masyarakat karena sekarang kita terkait dengan peningkatan kapasitas. Jadi sungai itu jangan dipandang sebagai sungai, kan kita ketahui bersama bahwa sungai itu adalah saluran drainase alamiah ya, tapi
masyarakat mesti dirubah, diedukasi sungai itu bukan untuk tempat membuang sampah, limbah-limbah dan segalanya, tapi sungai itu kita menganggap dan mendudukkan, memposisikan bahwa sungai itu adalah aset, ya, karena yang sangat vital, karena dia aset sumber air dan dia juga sebagai bisa untuk nantinya fungsi ekowisatanya. Jadi kita bisa melihat sungai itu adalah aset kita, ya, aset yang sangat yang mesti kita jaga. Kita mesti mengedukasi kepada masyarakat, sungai bukan untuk tempat membuang sampah, karena sekarang paradigma dari masyarakat masih seperti itu. Yang kami lihat ada suatu tempat, kalau dia tidak mendapat pelayanan persampahan, dia langsung buang saja, cemplungin ke sungai. Jadi yang perlu dipahami, sungai itu adalah aset yang mesti kita jaga, yang sangat vital sebagai aset sumber air, juga sebagai aset transportasi angkutan, sebagai nanti akan berpotensi sebagai aset wisata. Seperti yang kita lihat di suatu daerah itu, sungai itu kan kalau dia berkelok-kelok bisa jadi ngare-ngarenya kan itu sangat indah untuk jadi wisata. Iya. Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ya kalau kita memelihara, menjaga sungai ya. Baik, kita masih akan lanjut lagi untuk perbincangan kita di sore hari ini, masih bersama dengan Pak Darhamsyah, Kepala Pusat P3E Sulawesi Maluku, dan kita juga akan mencari tahu lagi nih tentang P3E Sulawesi Maluku ya. Kemudian di sini juga ada Ibu Mary Handriani Harudin MSI, Kepala Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDA dan LH P3E Sulawesi dan Maluku. Kita break untuk sesaat, dan smart listeners, kita live di 101,1 Radio Smart FM Makassar dan juga di channel YouTube Smart FM Makassar. Ini bisa memberikan gambaran secara singkat, Pak. Sebelum kita lanjut lagi nih untuk bagaimana peningkatan partisipasi masyarakat dalam partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai. Ya, silakan Pak. Bu Mirsa dan smart listener, jadi P3E adalah Center of Excellence untuk pembangunan berkelanjutan di Sulawesi dan Maluku. Jadi ada 6 sebenarnya kantor region di Indonesia, dan salah satunya di Sulawesi dan Maluku ini. Nah, ada 3 bagian besar yang kita kerjakan. Yang pertama, bagaimana kita mengintegrasikan instrumen perencanaan dalam hal untuk mengendalikan dampak lingkungan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk juga masalah sampah dan limbah B3, dan yang terakhir kita mengevaluasi capaian-capaian strategis, sasaran-sasaran yang ada di wilayah ini. Dan hari ini kita bicara sebenarnya dalam konteks bagaimana kita melihat capaian-capaian yang ada, dan termasuk kita menindaklanjuti capaian-capaian itu. Nah, kita melihat bahwa beberapa sungai kita, seperti yang saya kemukakan di depan, kondisinya cukup bagus, tapi beberapa yang masih kurang bagus, dan inilah yang ditindaklanjuti oleh Ibu Mary untuk ke masyarakat. Ya, silakan. Baik, kita beralih lagi ke Ibu Mary ya. Seperti diinformasikan ya bahwa kalau semuanya kita menjaga sungai, memelihara sungai, ini akan menguntungkan masyarakat sekitar ya. Tapi kalau semuanya kita melakukan hal sebaliknya, ini akan berubah menjadi musibah bagi masyarakat sekitar ya. Nah, Ibu, kalau dari hasil pengamatan Ibu selama ini ya, bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai? Kalau yang Ibu amati saat ini, Ibu Mary. Terima kasih Bu Mirsa. Jadi mungkin kami cerita sedikit ya, baru-baru saja di tahun yang lalu itu ada sungai yang merupakan prioritas di hulunya itu, kita ada membentuk kelompok masyarakat ya di hulu das tersebut dengan membentuk kelompok masyarakat yang melakukan pengolahan sampah dengan berbasis maggot. Jadi
Maggot itu apa? Jadi maggot itu dalam bahasa Inggris kan berarti larva, ya. Jadi tapi dia itu bukan belatung, ya. Jadi bukan Bukan, belatung, ya bukan belatung. Ya mungkin bentuknya seperti itu. Kalau belatung kan dia hidup di dalam daging yang membusuk, ya. Sedangkan kalau maggot itu dalam bungkil kelapa sawit. Jadi maggot ini itu banyak sekali manfaatnya, ya. Jadi ada prosesnya setelah berapa hari, ya. Dan itu nanti itu akan bermanfaat, ya, untuk pakan ternak, ya. Adapun langkah-langkahnya itu masyarakat yang kita bentuk itu alhamdulillah sudah berhasil melakukan pengolahan sampah dengan berbasis maggot. Ya, ya. Jadi pola-pola seperti ini kita mulai coba, ya, karena memang Jadi sekarang maggot ini mengkonsumsi sampah. Sampah, Nah, ya. itu nanti mungkin ada Iya. Ini bisa pertanyaan. dijelaskan juga nih. Iya. Bagaimana Jadi- cara kerjanya? Jadi maggot seperti saya sebutkan itu dia adalah larva, ya, tapi bukan belatung, dan di dalam pengembangannya maggot lakukan dengan bantuan lalat bunga yang disebut dengan black soldier, lalat tentara hitam. Jadi dia tidak berbahaya. Lalat. Jadi jenis lalat ini bukan jenis lalat yang memiliki sifat menghisap madu bunga serta mengkonsumsi bungkil kelapa serta bergerombol. Jadi maggot mengalami beberapa tahapan selama siklus hidupnya, dan siklus tersebut diawali dengan telur yang dihasilkan oleh black soldier, dan kemudian telur tersebut menetas, ya, menjadi larva. Setelah itu larva berkembang menjadi pupa dan akhirnya menjadi black soldier dewasa. Jadi adapun manfaat maggot itu adalah yang sampah, dia memakan dari sampah-sampah organik, ya. Jadi inilah kenapa kita mengarahkan ke masyarakat itu untuk melakukan pengolahan sampah berbasis maggot, karena mereka banyak menghasilkan sampah organik, ya. Sampah rumah tangga, Ya, Ibu, sampah rumah, jadi dari potongan buah, Iya. ya, sayuran dan sebagainya. Jadi kan banyak mereka menghasilkan. Jadi kita mengarahkan ke untuk selain kompos, ya, Iya. itu ada lagi yang dan sudah banyak di daerah Jawa itu melakukan pengolahan berbasis maggot. Jadi sedangkan kalau untuk sampah-sampah anorganik itu mereka berkaitan dengan sumber alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi maggot merupakan hewan yang rakus, ya, istilahnya seperti itu. Mereka bisa memakan sampah organik hingga mencapai 1 kilogram setiap harinya. Dan pakan maggot ini sangat mudah didapatkan dan harganya pun relatif murah, sehingga mudah untuk keuntungannya pun bisa terus meningkat. Jadi seperti tadi kami sebutkan, manfaat maggot adalah pakan ternak, ya, seperti ayam, bebek, burung, bisa juga untuk pakan ikan, ya, seperti itu. Jadi memang bentuknya seperti belatung tapi bukan belatung, ya, dan dia tidak berbahaya, tidak menimbulkan penyakit. Ya. Jadi dalam artian, Bu, untuk maggot ini itu akan mengkonsumsi dari sampah organik yang dihasilkan oleh masyarakat, begitu ya, Bu? Iya, iya, betul. Ya, dan ini juga jadi bahan kosmetik. Di Korea itu menggunakan seperti itu. Jadi manfaat dari maggot ini dapat digunakan untuk pakan ternak, ya? Iya, bisa. Seperti ayam, bebek, Iya. burung. Dan gemuk itu hasilnya ayamnya. Sudah terbukti itu, Bu. Iya. Oke. Kemudian Bu, untuk ternak maggot ini bagaimana, Bu? Ternak maggot itu kan organisme yang berasal dari telur black soldier, ya, tadi sebutkan, kemudian mengalami metamorfosis setelah fase telur dan sebelum fase pupa sampai berubah menjadi lalat dewasa. Jadi tergantung iklim juga. Jadi biasa 60-an hari dia sudah bisa untuk dipanen, ya. Seperti itu. Jadi maggotnya ini sudah bisa dipanen, begitu ya, Bu? Iya, jadi kalau untuk maggot yang dapat tumbuh pada bahan organik yang membusuk pada wilayah, temperatur dan iklim, jadi tergantung. Ya, kalau mungkin dia seperti daerah Malino, ya dia memerlukan lebih banyak durasi waktu karena dia daerah dingin, ya. Jadi nanti ada semacam kandangnya, ya, ada kandangnya, terus ditaruh semacam kain kasah seperti itu, ya, yang rang-rang nyamuk itu, dibuat kandang seperti itu, dan idealnya dia bentuknya jangan terlalu besar tapi dia tinggi ke atas untuk dia bisa
interaksi ya. Ya seperti itu. Oke, Ya. Bu, ini kan merupakan upaya yang dilakukan oleh P3E ya, itu bagaimana untuk bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai ya. Salah Ya. satunya itu bagaimana mengolah sampah, Ibu ya. Dan salah satu hal yang dilakukan ini adanya maggot tadi ya, seperti diinformasikan, Bu. Nah, kalau melihat peluang untuk berkembangnya budidaya maggot ini sendiri bagaimana, Bu? Kalau Ibu Mary melihat? Peluangnya tuh sangat bagus karena Iya. kan bisa meningkatkan pendapatan masyarakat juga ya, dan mereka juga tidak membeli pakan ternak lagi, dan utamanya itu dicari karena bisa menjadi bahan kosmetik. Ya. Itu bisa ada yang berharga ya, tergantung, dia juga berfluktuasi harganya. Ada yang sampai 75.000 per kilo, ada bahkan kalau dia lagi mungkin lagi sedikit sedikit pas artinya supply and demand lah, kita ke teori ekonomi. Kalau sedikit banyak permintaan dan bahan sedikit, dia bisa jadi sampai 150.000. Jadi dia berfluktuasi, dan utamanya di Korea juga menggunakan seperti itu bahan dari ini Maggot ya. maggot, iya, dan sudah digunakan untuk industri kosmetik. Oke. Ya. Tentu smart listeners juga ini penasaran ya. Kira-kira bagaimana sih untuk mengetahui bagaimana cara untuk membudidayakan maggot ini? Karena ini bisa dicampur dengan ada bahan-bahan yang dicampurkan begitu ya, Bu ya? Iya. Ya, mungkin bisa dijelaskan juga, Ibu Mary. Kalau di Makassar itu sudah banyak sekali, ada suatu yayasan yang Iya. sudah melakukan memberikan peningkatan kapasitas kepada masyarakat bagaimana melakukan budidaya ternak maggot, dan itu kita sudah fasilitasi dari P3 Suma di Hulu Das Iya. di daerah Goa. Kita memberdayakan masyarakat dan juga kami mengambil dari trainernya ya. Suhunya lah untuk mengajarkan kepada masyarakat itu. Alhamdulillah sudah familiar lah, sudah banyak lah di kelurahan-kelurahan di Kota Makassar juga yang Edukasi sudah melakukan. sosialisasinya Iya. itu sudah masif Ya, dilakukan begitu ya, Bu ya? Sudah banyak yang melakukan, Bu. Iya. Oke, untuk pembudidayaan ataupun teknologi pengolahan sampah dengan menggunakan pengolahan sampah ya dengan menggunakan maggot ini, untuk tantangan ataupun kendalanya apa, Bu, selama ini? Iya, ini kan sudah edukasi kemudian sosialisasi ke masyarakat sudah masif dilakukan ya, Ibu Mary. Iya. Tapi kan pasti dari hasil pengamatannya itu ada juga tantangan ataupun kendala yang ada begitu. Apa kira-kira, Bu? Kalau itu mungkin ya, tantangannya itu memang mesti orang telaten ya, saya lihat, karena kan banyak step-stepnya, Mbak, Ya. untuk ini, untuk melakukan budidaya maggot itu kan, ya. Jadi mesti memang telaten, karena dia kan dirawat betul-betul juga, iya, untuk langkah budidaya maggot itu yang merupakan larva ya. Jadi ketika sudah diolah menjadi pelet ya, kadar proteinnya berkisar antara 30-40%, sehingga sangat bagus untuk digunakan sebagai pakan bagi ternak. Bahkan di beberapa negara seperti Cina sudah banyak diternakkan. Nah, untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah budidayanya. Jadi dilakukanlah budidaya maggot ya, seperti itu. Kegiatan budidayanya itu dikenal di dalam sebuah wadah dengan jadi ada wadahnya, Mbak, ya, dengan tujuan supaya menghasilkan telur-telur. Jadi hasilkan dulu telur-telur yang akan diteraskan kemudian menjadi larva atau maggot. Setelah itu kegiatan pembudidayaan ini dilakukan dengan memasukkan bibit pupa ke dalam kandang sampai dia menetas. Kondisi yang basah, lembab, panas sangat mendukung budidaya ini karena aktivitasnya sangat dipengaruhi oleh intensitas sinar matahari yang masuk ke dalam tempat budidaya. Nah, seperti itu. Iya. Oke. Iya. Mungkin saya kembali lagi ke Pak Adar, Baik. nambahin, Pak. Iya. Upaya-upaya yang sudah dilakukan, Pak. Iya, jadi itu maggot kan salah satunya ya. Tentu banyak sekali hal yang sudah kita lakukan di dalam upaya kita kembali ke judul kita untuk menjaga pelestarian sungai. Jadi prinsipnya adalah bagaimana masyarakat itu
menjaga sungai, tetapi juga ada penghasilan dari situ. Ya, itu yang kita harapkan. Kemudian kita harapkan bahwa solusi yang kita tawarkan bukan hanya solusi teknis, tetapi juga adalah merupakan difusi antara solusi teknis dan solusi sosial. Jadi perlu sekali, karena dalam banyak hal untuk penanganan sungai pendekatannya selalu solusi teknis. Padahal yang kita perlukan adalah inovasi sosio-tekno, ya, jadi sosial dan tekno. Nah, yang kita sudah lakukan juga ada banyak ya untuk di sungai, di das itu pemanfaatan enceng gondok ya, untuk kerajinan. Kemudian kalau di Taman Nasional Rawa Opa itu di KLHK itu masyarakat dilatih untuk memanfaatkan pandan ya, di sana banyak pandan untuk tikar pandan. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi selalu dikaitkan dengan sosial, terutama sosial ekonomi. Oke, jadi memberdayakan juga masyarakat di sekitar sungai itu ya. Oke. Baik, Mas Yana yang ditambahkan Ibu Mary sebelum kita break ya. Ya, jadi saya lanjutkan mungkin itu, jadi untuk fase-fase dalam budidaya maggot itu ya, fase dia mulai dengan fase larva mulai berkisar 1 sampai 18 hari, kemudian dia fase prepupa sejak hari ke-19 selama 1 minggu, dan normalnya 3 sampai 7 hari kemudian kembali menjadi lalat. Jadi sejak hari pertama itu sampai menjadi pupa maggot membutuhkan aktivitas makanan yang cukup tinggi. Jadi rata-rata 10.000 larva maggot dapat menghabiskan 1 kg makanan organik sekitar 24 jam. Jadi mungkin seperti itu memang. Adapun kalau mau lebih teknisnya itu bahan-bahan digunakan ada 5 kg dedak ya, atau bekatul 1 liter air, 5 sendok makan gula pasir, itu teknis lah ya. Yang 4 dan 1 mungkin banyak sekali praktisi. Jadi lain-lain lah pengalamannya juga dari suatu masyarakat. Jadi mereka banyak berinovasi-inovasi juga dalam melakukan budidaya maggot ini. Ya. Terus kalau sama ini Bu ya, karena seperti diinformasikan tadi bahwa makanan maggot ini kan mendapatkan makanan dari sisa-sisa sampah rumah tangga tadi ya. Untuk bentuk himbauan terhadap masyarakat yang bermukim di sekitar sungai begitu ya, mungkin ini juga bisa menjadi perhatian mereka bahwa mengedukasi mereka bahwa untuk sampah itu kan bisa dipisah ya, bagaimana sampah organik ataupun anorganik Bu. Ya. Itu bisa juga dilakukan Bu ya, untuk memudahkan budidaya maggot ini kan. Jadi mereka tidak. Kalau sama ini kan ibu-ibu biasanya itu digabung kan Bu, untuk sampah plastik, kemudian sampah rumah tangga kan. Jadi minimal kita mulai dengan memilah sampah dari rumah tangga itu dulu lah ya, minimal memisahkan sampah plastiknya dengan sampah organiknya. Organiknya kan bisa dijadikan kompos dan sebagainya. Seperti itu. Kita ada live chat ya yang akan saya bacakan untuk sore hari ini Pak Dara dan juga Ibu Mary, tapi kita break dulu untuk sesaat ya. Dan Smart Listeners, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di sore hari ini, silakan untuk live chatnya di channel YouTube Smart Ava Makassar, dan sekali lagi kita live di 101,1 Radio Smart Ava Makassar. Kita break bersama kami di Smart Eco Live ya, dan kita masih membahas peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sungai ya. Tadi Ibu Mary ini sudah memaparkan ya bagaimana yang digunakan ya, yaitu dengan adanya budidaya maggot ya Ibu. Kemudian untuk sore hari ini kita sudah ada live chat yang bergabung, saya baca dulu. Ini dari Izatul Aulia ya, ini dari akun Izatul Aulia. Wah, ini bagus sekali katanya pembahasannya ya. Kemudian untuk dari
akun Wahyuni Karim ya. Um, Sebaiknya pemanfaatan eceng gondok juga harus ditingkatkan karena ini juga menjadi produk industri rumah tangga yang sangat bagus ya. Karena tahu sendiri kan Bu ya, kalau biasanya kalau pada saat musim hujan ya, itu eceng gondok itu sangat subur ya, tumbuhnya subur ya. Oke, dan ini bisa dimanfaatkan juga. Nah, ini bagaimana Ibu Mary peluangnya? Terima kasih Mbak Mirsa. Jadi terkait eceng gondok ya, itu pernah di kurang lebih 10 tahun lalu itu kami dari P3 Usuma pernah memberdayakan masyarakat yang paling dekat dengan danau di daerah di Provinsi Gorontalo, tepatnya Danau Limboto waktu itu ya. Jadi alhamdulillah itu kita bisa merubah pola masyarakat ya untuk memanfaatkan eceng gondok menjadi produk kerajinan. Jadi di sana itu danau itu dia batangnya tinggi-tinggi ya. Itu hari kami terus terang meng-hire dari Jawa ya untuk melatih mereka membuat satu produk kerajinan. Malah trainer ini menginformasikan di daerah Jawa itu malah batangnya pendek. Dia di sana, kalau di sana itu batangnya tinggi-tinggi jadi lebih mudah untuk diolah menjadi sebuah produk kerajinan tas ataupun tempat tisu dan sebagainya. Jadi pernah itu jadi kita di sana alhamdulillah sih 10 tahun yang lalu itu udah 14-15 tahun yang lalu itu kami pernah dari P3 Suma memberdayakan suatu masyarakat untuk pemanfaatan eceng gondok. Kami sempat memberikan pelatihan kepada masyarakat yang intensif selama hampir seminggu untuk memanfaatkan eceng gondok waktu itu ya. Jadi memang kami sebagai P3 Usuma ya posisinya di sini hanya bagaimana meningkatkan peran masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjaga sungai ataupun danau dan sebagainya untuk bagaimana dia melihat tidak membuang sampah, mengedukasi masyarakat, dan juga kedepannya itu sungai itu kita harapkan dapat dikembangkan menjadi potensi wisata seperti yang disebut tadi, dengan sungai yang berkelok-kelok itu sangat indah. Bentuk-bentuk ngarinya bisa berpotensi untuk ekowisata yang akan dikelola oleh masyarakat sekitar juga ya. Jadi dari dan untuk masyarakat juga. Jadi saya informasikan pula bahwa sejak 2017 ya pola-pola dengan kita melakukan peningkatan kapasitas ya stakeholder, peran dari masyarakat itu, dan kami lanjutkan dengan kampanye dan aksi peduli sungai itu sejak 2017 salah satu kabupaten di Sulsel juga ya di ujung utara ya, tepatnya Toraja Utara kita pernah juga melakukan ya seperti hal yang sama, pola-pola dengan peningkatan kapasitas bagaimana menjaga sungai di Sadang ya waktu itu ya. Terus di 2018 kita masuk ke Das Tondano ya, juga dengan pola yang sama, peningkatan peran stakeholder masyarakat, bagaimana peran masyarakat berbagai OPD untuk menjaga das tersebut. 2019 kita ke Provinsi Gorontalo di Das Bonewolango yang juga merupakan das prioritas. 2020 karena kita mengalami pandemi COVID-19 kita kampanyenya online ya. Itulah kami melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dengan pengelolaan sampah maggot yang tadi kami ceritakan. Dan yang baru-baru ini kami melakukan baru minggu yang lalu itu juga untuk das Lariang yang merupakan das prioritas juga, dan sungai lainnya kebetulan kami mengambil di Provinsi Sulawesi Barat dengan pola seperti itu ya. Jadi bagaimana mengedukasi masyarakat, tidak hanya masyarakat sekitarnya tapi juga kita mengikut sertakan dari siswa perwakilan SMP SMA yang baru kami lakukan pada tanggal 1 Oktober yang lalu di Sungai Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat ya. Oke, jadi ini juga mengedukasi anak-anak sekolah gitu ya, Bu ya? Iya, bagaimana jadi sampai menghitung sampahnya. Kemarin itu kami acara di Sungai Mamuju itu sampai kurang lebih 1 ton yang kita angkut sampahnya, termasuk sampah ranting ya, kayu. Jadi kita ketahui waktu Januari masyarakat di Mamuju kan kena gempa ya waktu itu 2021.
Jadi kita masuk ke sana dan kami melihat itu cukup banyak tersedimentasi sungai tersebut, dan saya waktu itu sampai melihat masyarakat ya, ada yang sampai berkomentar, saya memungut sampah, dia bilang, memang Bu, jadi masyarakatnya bilang gini, Bu, memang mesti masyarakat yang terjun langsung, bukan hanya pemerintah. Jadi mereka sebenarnya menyadari, hanya kurang ya, memang tergerak hatinya begitu. Partisipasi masyarakat itu tidak gampang ya, maksudnya tidak mudah. Kita mesti melakukan dengan pendekatan kekeluargaan ya. Bagaimana kita melibatkan masyarakat sebagai subjek pelaku, bukan sebagai objek ya. Jadi dia dilibatkan dalam pengambilan keputusan mau diapakan sungainya dan sebagainya. Jadi dia berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai mengawal sampai sungai itu dapat terjaga dengan baik. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat itu mesti memang kita ikut dilibatkan ikut dilibatkan ya. Tidak hanya jadi merubah paradigma aja. Bukan masyarakat bukan sebagai objek, tetapi dia sebagai pelaku, sebagai subjek. Jadi sebagai pelaku untuk mari kita sama-sama untuk menjaga menjaga sungai ya. Oke. Kita sampai di penghujung acara ya. Dan sekali lagi untuk diskusinya sangat luar biasa ya untuk hari ini. Saya sampai tidak terasa nih ya, waktu kita sudah habis ya sekali lagi. Dan sebelum kita tuntaskan kebersamaan kita di sore hari ini, saya mau ucapkan selamat dulu nih untuk Pak Darhamsyah, Kapus P3I Sulawesi Maluku, sebagai ASN teladan di Kementerian Lingkungan Hidup. Selamat untuk Pak Darhamsyah. Harapannya apa nih Pak? Sebagai PNS terbaik mohon doanya lah. Nah, saya Darhamsyah, temannya Smart FM, juga merasa bersyukur bahwa ditetapkan sebagai ASN teladan. Sebenarnya itu juga adalah sesuatu amanah yang berat tetapi saya yakin bahwa dengan dasar niat yang bagus untuk terus bekerja memberikan yang terbaik, dan saya bersyukur menjadi temannya Smart FM karena di situ kaya dengan inspirasi, kaya dengan pengetahuan. Jadi pesan saya hanya satu, tetap stay tune, jangan kemana-mana, hanya di Smart FM. Itu pesan saya, Darhamsyah, temannya Smart FM. Baik, terima kasih Pak Darhamsyah untuk sore hari ini, juga dia sangat menginspirasi untuk Smart Listeners ya, tentunya dengan adanya program Smart Eco Life dari P3E ya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Darhamsyah, Kapus P3E Sulawesi Maluku, dan juga kehadiran dari Ibu Mary Hadriani Harudin MSI, Kabid Bidang Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan SDA dan LH P3E Sulawesi dan Maluku. Terima kasih sekali lagi untuk semua narasumber, dan akhirnya dari lantai 3 Gedung Tribun Timur Makassar, saya Mirza Arianti pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.